Shalom saudara, di tengah maraknya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang terus berulang, serta lemahnya penegakan hukum yang ada, tanpa sadar kita cenderung skeptis terhadap pemerintah. Akibatnya, banyak orang terutama generasi muda cenderung apatis bahkan enggan terlibat dalam urusan publik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, apakah umat Kristen perlu peduli terhadap dinamika politik dan pemerintahan yang ada? Dalam Voice of Pentecost kali ini, akan membahas tentang kepedulian terhadap pemerintah sebagai insan Pentakosta. Kita sering terjebak dalam pemahaman bahwa memikul salib hanya berlaku di dalam gereja. Padahal memikul salib adalah panggilan yang berlaku di seluruh aspek kehidupan, termasuk di ruang publik dan kehidupan berbangsa. Maka pertanyaan, perlukah kita peduli dengan pemerintah? Jawaban singkatnya, ya, umat Kristen sepatutnya peduli. Bahkan, sejak awal negara Indonesia berdiri, umat Kristen telah terlibat dalam politik, termasuk dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Keterlibatan itu bisa bersifat pasif, seperti membayar pajak, menaati hukum, dan menghormati pemerintah. Atau keterlibatan aktif, seperti memilih pemimpin yang baik, memberi masukan yang sehat, dan menyuarakan kebenaran dengan hikmat. Dalam Kejadian 41, kisah Yusuf yang diangkat menjadi penguasa di Mesir mengajarkan kita 4 prinsip akan pentingnya keterlibatan orang percaya dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kontribusi orang percaya dapat membuat perubahan yang positif. Yang kedua, karakter saleh tetap berdampak meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan membawa perbedaan. Yang keempat, Tuhan yang memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Yusuf telah membuktikan bahwa iman sejati tidak mengisolasi diri dari sistem yang mungkin belum sempurna, melainkan ia memperlengkapi diri dan melakukan bagiannya untuk menjadi solusi bagi bangsa. Karena itu, peran orang percaya tidak berhenti di dalam gereja, tetapi juga perlu hadir di tengah masyarakat untuk membawa terang bagi sistem yang ada. Lalu, apa bentuk kepedulian kita terhadap pemerintah? Tindakan pertama, mendoakan dengan iman. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah adalah tindakan nyata bagi kesejahteraan negara. Mari mulai aktif mendoakan presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pemerintah daerah, hingga pelosok. Agar mereka diberikan hikmat, takut akan Tuhan, dan kejujuran dalam memimpin. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Integritas adalah wujud nyata dari iman orang percaya di tengah dunia. Jabatan, pekerjaan, dan otoritas yang dipercayakan Tuhan kepada kita bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan sebagai ladang pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu, kita dipanggil menjadi terang dan garam, yaitu dengan menolak kompromi dan praktek kecurangan, baik dalam birokrasi, bisnis, kampus, maupun masyarakat. Yang ketiga, berdampak untuk sesama. Memilih untuk tidak menjadi warga negara yang apatis, tetapi aktif berkontribusi dalam aksi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Aktif bermitra dengan pemerintah lokal dalam program kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana, peningkatan mutu pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, bijak dalam menyuarakan kebenaran. Sebagai warga negara yang peduli, betul, kita perlu berpikir kritis dan solutif terhadap kebijakan publik yang ada. Tetapi sampaikanlah aspirasi dengan cara yang sopan, berbasis data, dan bermartabat demi menjaga esensi dari kebenaran itu sendiri. Mari kita gunakan ruang digital secara bijak untuk menyuarakan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Media sosial harusnya menjadi sarana perubahan positif, bukan sebagai wadah perpecahan. Seorang politikus Kristen dan pahlawan nasional Indonesia, Dr. Johannes Leimena, pernah menyatakan, orang Kristen harus menjadi teladan dalam cinta dan kesetiaan pada tanah air.
sebagai cerminan dari kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, kepedulian terhadap pemerintah bukanlah isu politik praktis, melainkan bagian dari ketaatan mengikut Yesus. Mulai saat ini, mari menjalankan peran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi Indonesia melalui pemerintahan yang ada. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Hai church, welcome to Legacy. Happy Saturday semuanya. Oke, aku mau undang teman-teman untuk semuanya bangkit berdiri. Dan sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau saling kenalan sama satu sama lain. Kita mau sapa teman-teman kita yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita. Kita say, glad to see you here today. See you here today. Woo. Oke, welcome home semuanya, baik teman-teman yang hadir secara onsite maupun teman-teman yang hadir secara online. Sebelum mulai ibadah hari ini, aku bakal mulai dengan beberapa pengumuman terkait Legacy. Yang pertama, our Connect has started. Mana nih teman-teman yang udah ikut Connect kemarin? Boleh lambain tangannya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, di Legacy itu ada komunitas yang namanya Connect. Jadi buat teman-teman yang mungkin rindu untuk berkomunitas, teman-teman yang mau ketemu sama teman-teman seiman, saling jalan bareng, sharing-sharing, boleh banget nih join di Connect-nya Legacy. Nah, jadi di Legacy sendiri Connect-nya ada 4 jenis. Yang pertama ada Connect High School, yang kedua ada Connect University, yang ketiga ada Connect Young Pro, dan yang terakhir ada Connect Couple and Family. Oke, buat yang belum join mungkin jangan lupa daftar ya, nanti ada QR code-nya, jangan lupa di-scan dan juga daftar, join bareng kita seru-seru bareng. Dan juga untuk yang Connect University di hari Senin ini banget, besok banget, bakal ada perayaan Agustusan juga. Jadi buat teman-teman boleh banget, walaupun yang minggu lalu belum join, langsung aja dateng, kita rame-rame seru-seruan bareng. Oke, selanjutnya. Minggu ini, di hari Senin kemarin kita udah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan minggu depan, tanggal 29 Agustus 2026 kita akan merayakan bersama dengan tema Narakata. Oke, Narakata ini artinya suara atau perkataan manusia itu membawa dampak. Jadi jangan lupa ya teman-teman, save the date. Kita semua datang rayain kemerdekaan Indonesia bareng-bareng di sini. Oke, selanjutnya. Setiap minggunya di kiri atas sana kita selalu membuka yang namanya prayer booth. Jadi buat teman-teman yang ada doa, yang ada kesaksian, yang ada testimoni yang mau di-share, boleh banget di-share, dimasukin ke dalam amplop yang ada di atas sana. Dan nantinya kita bakalan doain bareng-bareng karena kita semua rindu untuk mendoakan teman-teman semua. Selanjutnya, ada nggak kira-kira di sini yang baru pertama kali hadir hari ini? Boleh lambain tangannya? Oh, ada di sebelah sana. Oh, welcome home. Boleh mungkin teman-teman di sekitarnya saling sapa, disambut teman-temannya. Selanjutnya, banyak ya ini. Selanjutnya kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan persembahan ini bisa diberikan dengan 2 cara. Yang pertama menggunakan cash, nanti kalau misalkan ada yang belum dapat amplop boleh minta ke usher. Dan yang kedua bisa menggunakan QR code yang ada di belakang sini
yang akan ditampilkan juga pada akhir ibadah nanti. Dan selanjutnya di bulan Agustus ini, tema dari Legacy adalah A Mature Mouth. Yes, jadi sama-sama kita mau belajar bagaimana sih caranya supaya kita menjadi dewasa dalam perkataan kita. Jadi kita tahu kapan kita harus berbicara, apakah yang kita ucapkan itu boleh diucapkan. Karena tentunya kita nggak mau kalau apa yang kita ucapkan itu menghancurkan orang lain. Oke, dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Kim. Boleh dong disambut Pastor Kim-nya. Oke, aku percaya Tuhan udah menyiapkan sesuatu yang khusus untuk kita semua. Jadi aku mau kita semua untuk sama-sama siapin hati kita untuk nanti kita sama-sama terima firman Tuhan. Terakhir, sebelum kita mulai, masih ingat nggak value dari Legacy apa? Oke, kita mulai. Value yang pertama, Be on time. yang kedua, Be dan yang ketiga, be excited. Yes, sama-sama kita beri kemuliaan. Mana suara anak Tuhan yang mau memuji Tuhan? Kamu katakan haleluya. Yes Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Kamu katakan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Sama-sama dengan segenap hati. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Biar kemuliaannya, amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua yang kau Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Yes Tuhan, kau dahsyat Tuhan buat hidup kami, buat keluarga kami. Yang percaya katakan amin. Mau dengan segenap hati katakan kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang kemuliaan sejam-jam. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Yang mau kasih lebih lagi, mohon kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab dia dahsyat, amin. Thank you Tuhan. Mau sama-sama sorak-sorak. Jesus, 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 Jesus. Sampai sama-sama yuk. Angkat tangan, katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa,
Bersama dengan iman katakan namanya Tuhan benar yang Yes, dia kota benteng hidup kita, amin. Kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang baik Tuhan. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu Keselamatanku. Mohon anak-anak Tuhan katakan Engkau yang Termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. selamanya Tuhan Yesus. Engkau yang terpuja Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesus. Mau nyanyikan sekali lagi dengan iman, Lord. Namanya Tuhan menara yang teguh. Dia kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang kekal. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang Kekal gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Come on, kasih tepukan terbaik buat Tuhan kita. Dia Bapa yang baik buat setiap kita, amin. Yang Bapa yang mampu menyembuhkan, amin. Amin. Come on, dengan hati sama-sama katakan nama di atas segala nama. Nama yang mampu, nama yang telah membebaskanku. amin. Biar segala kuasa Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala kuasa tunduk Pada nama itu Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi kembali legacy, katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami selalu percaya namamu ada kuasa Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Come on, kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus Kristus. Wow, sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa, amin. Mari teman-teman, mari angkat kedua tangan kita di hadapan-Nya Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita nikmati hadirat tadi sore hari ini. Oh Jesus.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu. Mari angkat penyembahan-Mu. Dia layak dipuji. Dia layak disembah. Oh, ya la 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 la. Let's lift our voice. Mari kita puji Dia. Mari kita sembah Dia. Sekira la bayar la la bayar la 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 bayar la 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 la. Oh, ya la 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 la. Dia yang layak disembah. Dia yang layak dipuji. Oh, ya la 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 la. Kau raja atas segala raja. Kau Allah yang sanggup kuat. Oh, ya la 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 ya la 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 la. Jesus, Jesus. There's nothing like you, Lord. There's nothing like you, Lord. Yes. There's nothing like you, Lord. No one like you. No one like you. Jesus. My Jesus, my Savior, no, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Let's sing. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hand. Forever, forever I love you. Forever I stand. Nothing compared to the promise I have in you. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. There's nothing compared like you, Lord. Mari kita sama-sama nyanyikan. My Jesus, my Savior. Yes. There's nothing like you, Lord. I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am. Mari di hadapan Tuhan, mari angkat kedua tangan. Mari dengan penuh iman kita sama-sama nyanyikan. Shout to the Lord, and shout to
seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hand. Forever, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Mari kita sama-sama sembah Dia. Oh, there's nothing compared like you, Jesus. There's no one like you, Lord. Nothing like you, Lord. Jesus, Jesus. We leave our praise, we leave our worship for you, Lord. 'Cause we know there's nothing like you, there's nothing like you, Jesus. Oh, Kau layak terima pujian, Kau layak terima sembah. Haleluya, haleluya. Thank you, Lord, thank you, Lord. Jesus, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Oh, there's nothing like you. There's nothing like you, Lord. Holy Spirit. That's it. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. And I will sing for joy at the work of your hand. Forever, and I love you. Forever I'll stay. Nothing compares to the promise I seek. Nothing compares to the promise. Nothing, Lord, nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to you, oh Lord. Oh, Jesus, 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 Lord. Nothing like you, Lord. Nothing like you, Lord. And that could not hold you. Before you, you silenced the voice of all sin and grave. The heavens are rolling. For you praise to life. Sing, you have no rival, and you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, yours is the kingdom. Amen. And yours is the glory. Yours is the name. Angkat suaramu nyanyikan. Oh, what a powerful name it is. Oh, what a powerful name it is. The name of
Christ, my King. Amen. Nothing can stand against. Oh, what a powerful name it is. The name. Oh, what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. There's nothing like you, Lord. What a powerful name it is. Mari dengan imanmu kita deklarasikan, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. 'Cause yours is the glory, amen. Yours is the name above. You have no rival, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. You have no rival, 'cause you have no rival, you have no equal, now and forever. Yes, mari dengan imanmu. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Oh, what a powerful name it is. Oh, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Nothing. What a powerful. Sing what a beautiful name. What a beautiful. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. Oh, nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Rata kaya ramashanda kaya ramashande. Marilah sembah Dia. Dia hadir tengah-tengah kita sore hari ini. Engkau Allah yang ajaib di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan kami datang untuk menyembah-Mu sore malam hari ini. Kami haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Lawan setiap hati kami. Jangan ada satupun pribadi yang dilewati sore malam hari ini. Tetapi setiap pribadi ya Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Semuanya dijamah oleh Roh Allah yang hidup itu. Roh Kudus itu yang kami rindukan. Ya rata kaya raba kaya rabashane. Hinaka rata kaya raba kaya rabaso. Allah yang ajaib. Allah yang besar. Kami sembah Tuhan. Allah yang perkasa. Allah yang mulia. Rata kaya raba kaya rabashane. Oh rata kaya raba kaya rabashika rata kaya ramas. Inaka rata kaya rabashane. Shika rata kaya raba kaya rabashika rata kaya. Beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami. Ini adalah ibadah-Mu Tuhan. Shika rata kaya rabashane. Karata kaya rabashanta karana kaya rabas. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Sebab itu aku percaya Tuhan, di mana ada Roh Allah,
Di situ ada kemerdekaan Tuhan. Di situ ada kelepasan. Di situ ada perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Inilah ibadahmu Tuhan. Urapi hamba mudamu tidak ada apa-apanya nih Tuhan. Biarlah aku semakin kecil, tetapi Engkau semakin besar. Dan segala kemuliaan hormat syukur hanya bagi nama Yesus, Raja dari segala Raja. Sebab itu aku berdoa Tuhan sore malam hari ini Tuhan. Lawat setiap kami. Berbicara dalam setiap hati kami. Berikan kami rema ya Tuhan. Sehingga kami pulang, kami tak pernah sama lagi ya Tuhan. Tapi kami jadi orang-orang yang mencintai Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Ini adalah ibadahmu. Engkau boleh beracara sesuka hatimu ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya, mereka sama katakan, amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi teman-teman. Thank you buat Praise and Worship Team. Silakan duduk teman-teman semua. Sebelum kita mulai, bolehkah kita sapa lu kiri kanan kita, katakan, aku senang kamu duduk di sebelahku. Sapa kiri kanannya. Iya, puji Tuhan ya. Thank you buat Pastor Ivan sudah mengundang saya ke tempat ini. Thank you buat Jenis juga. Nah hari ini, sepanjang bulan ini saya tahu Legacy punya tema Mature Mouth, mulut yang dewasa. Sebab itu saya angkat sebuah tema yang saya beri judul, mungkin PowerPoint saya boleh keluarkan. The importance of controlling the tongue, atau pentingnya kita ini mengendalikan mulut kita. Nah kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 15 ayat 1-5 dikatakan begini. Tuhan, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap teman-temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan amin. Nah teman-teman, ayat 1 itu bicara apa sih? Daud itu bertanya seperti ini, orang yang bagaimana Tuhan yang boleh tinggal di gunungmu yang kudus, yang boleh tinggal di dalam rumahmu, yang boleh tinggal di dalam hadiratmu, orang yang seperti apa? Orang yang bagaimana? Nah saya mau tanya dulu teman-teman, di dalam rumahnya Tuhan atau hadirat Tuhan, sebenarnya itu ada apa sih di dalam hadirat Tuhan itu? Nah Mazmur 65 ayat 5 next, dikatakan begini, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ternyata di rumahnya Tuhan, di dalam hadiratnya Tuhan, firman Tuhan bilang gini, ada segala sesuatu yang terbaik di sana. Ada apa aja saudara? Ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, segala sesuatu yang terbaik adanya di dalam hadiratnya Tuhan. Dan Daud bertanya gini, orang yang seperti apa Tuhan yang boleh tinggal di dalam rumahmu? Yang boleh datang dan tinggal di hadiratmu? Saya mau kasih tahu teman-teman, semua orang boleh menghampiri hadiratnya Tuhan. Semua orang boleh. Tetapi untuk tinggal di rumahnya dan menikmati setiap kebaikan Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Saya kasih sebuah ilustrasi ya teman-teman ya. Kita semua atau saya mungkin boleh berkunjung ke rumahnya Pastor Ivan. Tapi untuk saya bisa tinggal di rumahnya Pastor Ivan dan Jenis, saya percaya gak semua orang bisa. Betul gak Pastor Ivan? Semua orang boleh berkunjung, tapi untuk tinggal di rumahnya dan menikmati setiap kebaikan Pastor Ivan, dia sediakan saya makan, minum, dia sediakan saya mungkin ranjang yang empuk, selimut yang hangat, gak semua orang bisa tinggal. Betul gak teman-teman? Nah kriterianya apa kalau kita mau tinggal misalnya di rumahnya Pastor Ivan? Mungkin Pastor Ivan dan saya harus jadi teman baiknya Pastor Ivan.
seorang yang akrab dengan Pastor Ivan, baru saya bisa diterima tinggal di rumahnya. Mungkin yang kedua apa? Pastor Ivan harus mendapati saya sebagai orang yang dapat dipercaya, sebagai orang yang jujur. Kalau enggak, apa yang terjadi? Kalau enggak seperti itu, mungkin barangnya Pastor Ivan yang berharga bisa hilang. Ada kriterianya. Dan ternyata di rumah Tuhan juga sama, saudara. Firman Tuhan bilang gini, gak semua orang bisa tinggal di rumahnya dan di hadiratnya. Semua orang boleh datang, tetapi untuk tinggal di rumahnya dan menikmati setiap kebaikannya, itu ada kriterianya. Daud bilang gini, orang yang hidupnya tak bercela, orang yang meminjamkan uangnya tanpa makan riba, orang yang tidak menerima suap, dan lain sebagainya, ada beberapa kriteria. Tetapi menariknya teman-teman, ada 2 kriteria itu yang bicara tentang lidah, tentang mulut. Yaitu ada di ayat kedua dan ketiga. Apa bunyinya? Yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, dan yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Siapa yang berlaku seperti ini kata Tuhan, engkau dapat tinggal di dalam rumahku dan menikmati segala kebaikanmu. Sebab itu penting sekali kita ini menjaga lidah kita. Ternyata lidah kita ini menentukan apakah kita bisa tinggal di rumah Tuhan dan menikmati setiap kebaikannya atau tidak. Lidah kita ini menentukan apakah hidup kita dikenan oleh Tuhan atau tidak. Nah teman-teman, Mazmur 15 ayat 3 dalam versi bahasa Inggris dikatakan begini. Those who refuse to gossip or harm their neighbors or speak evil of their friends. Orang yang menolak untuk bergosip atau yang menyakiti sesamanya atau yang menolak untuk menjelek-jelekan temannya, itulah yang bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, apa sih gosip itu teman-teman? Banyak orang lakukan gosip, orang anggap itu hal yang biasa. Tapi kok Tuhan gak suka ya dengan orang yang bergosip? Apa itu gosip? Nah, saya suatu kali pernah baca sebuah ilustrasi. Saya pakai ilustrasi saja jelasinnya ya. Satu kali teman-teman ada seekor sapi yang habis bekerja di sawah. Setelah dia pulang, dia ketemu sama temennya, yaitu si monyet teman-teman. Dan dia bilang gini kepada temennya si monyet, hari ini aku capek banget, aku mau pulang istirahat. Si monyet bilang gini, oke, selamat istirahat ya. Habis itu apa? Monyet ini lompat-lompat saudara, ketemu sama temennya si gajah. Dan dia bilang gini, gajah tahu gak, si sapi itu hari ini capek banget loh. Katanya bosnya kasih dia pekerjaan sangat berat. Betul gak kayak gitu saudara? Enggak ya? Tapi lanjut lagi saudara. Si gajah bilang gitu, oh gitu ya? Terus dia pergi saudara si gajah. Jalan-jalan-jalan dia ketemu sama temennya si rusa. Dan dia bilang gini, tahu gak? Si sapi itu katanya bosnya itu kasih dia kerjaan terlalu berat. Sampai-sampai dia gak mau kerja lagi loh. Nah, si rusa bilang gitu, oh gitu ya, dia jalan-jalan lagi, ketemu sama temennya si kucing. Terus dia bilang gini, tahu gak, si sapi itu gak suka sama bosnya. Kenapa? Karena bosnya itu kasih dia kerjaan sangat berat. Sampai-sampai sekarang dia lagi cari bos yang baru loh. Si kucing jalan-jalan-jalan teman-teman, ketemu sama bosnya sapi. Terus dia bilang gini, bos, tahu gak, sapi itu telah berubah. Hatinya, sifatnya. Dia udah gak mau kerja lagi sama bos, dia mau resign. Katanya bos itu bos yang kejam. Bosnya dengar itu saudara, marah. Terus dia cari sapi itu, akhirnya sapi itu dipotong dan jadi wagyu teman-teman. Menurut teman-teman siapa yang salah kayak gini? Seringkali teman-teman kita itu tanpa sadar jadi seperti si monyet teman-teman. Sorry ya saya pakai si monyet tadi. Seringkali kita jadi si monyet, kenapa? Kita jadi penyebar gosip. Gosip itu apa sih? Mungkin beritanya benar teman-teman. Tetapi ditambah dengan asumsi pribadi sehingga maknanya berubah. Sehingga waktu kita kasih tahu orang lain nangkapnya beda. Sehingga terjadi apa? Kesalahpahaman. Tahu gak kenapa Tuhan itu marah dan benci dengan orang yang bergosip saudara? Karena gosip itu menyebabkan keretakan di dalam sebuah hubungan. Gosip itu membuat apa? Menimbulkan kebencian pada hati orang lain saudara. Saudara seringkali juga kita ini bisa jadi yang si bos itu loh. Kita dengar berita, tiba-tiba kita tidak ada klarifikasi, tiba-tiba kita langsung marah teman-teman. Dan kita langsung hakimi orang itu.
Padahal kita tidak pernah klarifikasi benar atau tidak. Sebab itu saya mau bilang teman-teman, hari ini kalau kita dengar sebuah berita, dan kalau berita itu penting, please, kamu harus klarifikasi dulu. Ini benar atau tidak. Kalau enggak, apa yang terjadi? Hubungan kita jadi retak teman-teman. Hubungan yang tadi yang baik bisa rusak gara-gara sebuah berita. Nah itulah kenapa gosip atau menjelek-jelekan teman, menfitnah kata Tuhan, tidak akan bisa tinggal di rumahku. Dan tidak akan bisa menikmati kebaikanku kata Tuhan. Sebab itu hati-hati kita gunakan mulut kita teman-teman. Kita perlu mengendalikan lidah kita. Nah next. Yakobus 1 ayat 26 dikatakan begini. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara lihat, sekalipun kita ke gereja setiap minggu, setiap hari bahkan saudara, tapi kalau kita tak pernah mengekang lidah kita sembarangan ngomong, jelekin orang, fitnah orang, selalu bikin pertengkaran di mana-mana, ribut terus. Kata Tuhan, sia-sialah ibadahmu. Tak ada artinya teman-teman. Sebab itu penting sekali kita ini melatih mulut kita. Kita perlu mengendalikan mulut ini. Nah sore malam hari ini teman-teman saya mau bahas 3 poin sederhana saja. Kenapa kita perlu mengendalikan mulut kita. Yang pertama next. Karena perkataan kita itu bisa menciptakan kematian atau kehidupan. Nah saya ingin ajak teman-teman untuk belajar dari bangsa Israel. Nah kita baca dulu firman Tuhan. Bilangan 11 ayat 1 dikatakan begini. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tepi tempat perkemahan. 1 ayat lagi teman-teman, yaitu Bilangan 14 ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Saudara lihat, ini sebuah kisah di mana bangsa Israel itu dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Waktu mereka ada di padang gurun teman-teman, ternyata kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, orang Israel itu ternyata suka sekali bersungut-sungut. Apa yang mereka sungut-sungutkan saudara? Mereka bersungut-sungut tentang nasib mereka. Aduh, di padang gurun ini gak enak, panas. Gak ada makanan, kita kekurangan minum. Aduh Tuhan ngapain sih bawa kita keluar dari tanah Mesir? Sudah enak tadinya di tanah Mesir, kita mau makan apa aja ada, tetapi di sini kita gak ada makanan. Tuhan bawa kita ke padang gurun untuk membunuh kami. Mereka terus memperkatakan jelek dalam hidup ini teman-teman. Teman-teman lihat gak? Mereka terus memperkatakan jelek. Mereka terus ngomong hal-hal yang negatif. Kenapa sih Tuhan teman-teman gak suka sama orang yang menggerutu? Gak suka sama orang yang mengeluh? Kenapa? Karena keluhan itu menunjukkan bahwa kita itu tidak bersyukur dan tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Itulah yang membuat Tuhan gak suka teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya orang Israel sejujurnya telah melihat segala kebaikan Tuhan dan mujizat demi mujizat. Di Mesir mereka telah melihat 10 tulah yang Tuhan lakukan buat orang Mesir. Itu semua mujizat saudara. Mereka telah melihat bagaimana Tuhan membelah Laut Merah melalui Musa. Itu mujizat yang luar biasa. Tapi saudara lihat, waktu orang Israel mengalami tekanan dalam hidupnya, mengalami masalah dalam hidupnya, mulut mereka tetap mengeluh dan menggerutu saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan bilang gini, kalau engkau terus memperkatakan hal yang negatif dalam hidupmu, sesuai dengan apa yang kau katakan, itulah yang akan kulakukan dalam hidupmu. Coba kita baca firman Tuhan. Next. Bilangan 14 ayat 27 sampai 28 dikatakan begini. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tuhan bilang gini, sesuai dengan apa yang kau katakan di hadapanku kata Tuhan, itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Nah teman-teman, hari ini kalau kita sering self-talk negatif, ngomong dengan diri kita sendiri tentang sesuatu yang negatif, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup kita, karena firman Tuhan itu tak pernah bohong. Waktu engkau ngomong jelek, yang jelek lah yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin kau berkata, hidup ini berat, aku hanya jadi beban keluarga,
Aku jelek, bodoh, gak ada yang mau sama aku. Aku ini lahir dari keluarga miskin dan sampai kapanpun gak pernah berhasil. Aku ini cuman sebagai pembawa sial aja bagi keluarga. Kalau kita terus ngomong yang jelek saudara, maka firman Tuhan begini, apa yang kau katakan di hadapanku, itulah yang akan kulakukan bagi hidupmu. Saudara, bagi saya, mature motto apa sih? Bagi saya saudara, mulut yang dewasa adalah begini. Mulut yang masih tetap bisa bersyukur, mulut yang tetap bisa menyembah, mulut tetap yang bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik, sekalipun dalam keadaan yang tidak enak. Itulah mulut yang dewasa. Mulut yang tetap berkata, Tuhan engkau tetap baik bagiku. Padahal sekalipun hari ini kita lihat kenyataannya apa? Hidup kita mungkin susah teman-teman. Kita lihat keadaan dunia hari ini. Harga semua naik, betul gak? Mahal semuanya. Cari kerja makin susah. Saya lihat hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda yang pindah ke luar negeri saudara. Yang pindah, banyak saudara. Sekalipun saya gak keluarkan datanya, tapi banyak anak muda yang keluar. Bahkan yang meninggalkan warga negara Indonesia juga cukup banyak yang melepas paspor kita. Kenapa? Karena memang susah. Tetapi di tengah-tengah kesulitan ini saudara, bisakah kita tetap berkata, Tuhan engkau tetap baik bagiku. Tuhan aku tetap mau bersyukur. Karena aku tahu Tuhan yang kusembah yang namanya Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Itu adalah mulut yang dewasa saudara. Ubah perkataan negatif kita menjadi memperkatakan firman. Saya juga lakukan hal ini saudara. Seringkali dalam hidup saya juga mengalami kelemahan. Kadang capek, kadang berat saudara. Saya ucapkan Filipi 4 ayat 13 misalnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan, kau berikan aku kekuatan. Thank you Tuhan, kau berikan aku hikmat. Saya ucapkan yang baik. Terkadang saya juga mengalami kesulitan. Saya ucapkan Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan, aku mencarimu. Dan aku tak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Engkau memberkati hidupku. Engkau membuat aku berhasil. Saya perkatakan firman Tuhan di dalam doa saya teman-teman. Kalau perkataan itu bisa membuat kita mengalami kematian. Demikian juga perkataan bisa membuat kita mengalami kehidupan teman-teman. Satu kali teman-teman, saya ini dibesarkan oleh seorang mama yang sangat bersih. Jadi waktu saya kecil saudara, saya itu gak pernah jajan sembarangan gitu ya. Biasa teman-teman saya kalau kita SD gitu ya, di depan sekolah kita tuh biasa ada gerobak demi gerobak yang jual makanan. Nah saya itu sejak saya SD, saya gak pernah jajan yang seperti itu. Kenapa? Karena mama saya itu orangnya bersih banget. Jadi dia setiap hari bawain saya bekal gitu ya, masakin saya, kasih saya bekal gitu. Jadi saya tuh setiap kali saya bilang, saya mau jajan ya mama saya bilang gini, jangan jajan, itu kotor. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Sampai saya SMA, penyakit yang paling sering saya kena itu apa? Diare. Jadi saya tuh paling sering kena diare. Kenapa? Karena terlalu steril perutnya gitu loh. Gak pernah jajan mang-mang gitu gak pernah gitu ya. Mungkin di sini apa? Cimola, cilok lah itu kalau itu gak pernah saya makan gitu ya. Karena mama saya selalu bilang itu gak bagus. Itu kurang baik gitu ya. Jadi saya makan masakan mama terus. Nah problemnya gini, waktu saya mau kuliah, kan tidak ada mama lagi betul gak? Ya tidak ada mama yang bisa masakin saya. Pacar juga gak ada kan gitu. Siapa yang mau masakin gitu ya setiap hari. Nah itu saya bergumul dengan Tuhan. Tuhan ini gimana Tuhan ya? Masa aku setiap kali kuliah di tengah-tengah pelajaran, masa aku diare Tuhan gitu ya. Masa setiap bulan gue harus diare sakit gitu ya. Gimana Tuhan? Tolong aku Tuhan. Dan firman ini merema dalam hidup saya. Dari situ saudara, saya mengerti bahwa perkataan ini punya kuasa. Sebab itu apa yang saya lakukan? Setiap hari saya ucapkan ke diri saya sendiri, terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku dengan pencernaan yang sempurna. Engkau menciptakan aku dengan pencernaan yang sehat. Engkau menciptakan aku pencernaan yang kuat. Setiap hari saya ucapkan itu, terima kasih Tuhan buat pencernaan yang sehat, yang kuat, yang Kau berikan dalam hidupku setiap hari. Dan tahu gak saudara, selama saya kuliah, saya tak pernah kena yang namanya diare. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, engkau harus mengerti satu hal. Tuhan itu menaruh otoritas itu pada mulut kita. Engkau harus mengerti ini. Apa yang kau ikat di bumi kata Tuhan,
itu terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi, itu terlepas di surga. Perkataan kita tuh benar-benar punya kuasa. Dan teman-teman harus perkataan yang baik buat hidupmu. Amin. Jangan lagi perkataan yang jelek. Karena seperti yang kau katakan, kata Tuhan, itulah yang akan kulakukan dalam hidupmu. Amin. Yang kedua teman-teman, kenapa kita perlu mengendalikan lidah kita, mulut kita? Karena perkataan kita itu bisa menyakiti. Simple saja saudara ya. Next, kita baca firman Tuhan. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara, kalau kita punya mulut tidak dikendalikan, mulut kita itu bisa menyakiti hati orang lain. Bisa membuat luka yang tak berdarah. Saudara pernah gak ngalamin luka yang tak berdarah? Sakitnya lebih sakit daripada yang berdarah bagi saya. Saudara lihat sakit gigi saja, itu tak berdarah kan? Sakitnya sakit gak? Sakit banget saudara. Luka yang tak berdarah itu lebih sakit saudara daripada luka yang berdarah. Dan mulut ini saudara seperti tikaman pedang kata firman Tuhan. Kalau engkau tidak kendalikan mulutmu, itu akan menyakiti hati orang sampai ke dalam saudara. Sebab itu kita perlu mengendalikan. Nah pertanyaannya kenapa kita perlu kendalikan? Next. Karena satu kata negatif yang kita keluarkan kepada orang lain, tidak bisa dipulihkan hanya dengan satu kata positif. Karena kata negatif itu punya bobot yang lebih berat daripada kata-kata positif. Satu kata negatif yang kekeluarkan tidak bisa dipulihkan teman-teman dengan satu kata positif. Satu kata negatif yang kau ucapkan tak pernah bisa dipulihkan dengan kata-kata positif yang begitu banyak kau ucapkan itu saudara. Saudara satu kali next, ada seorang bernama Kosta Kesmanovic saudara. Kosta ini anak muda usia 13 tahun. Dia lahir dari keluarga yang berada, dia lahir dari keluarga yang kaya. Kenapa? Karena papanya itu seorang dokter, mamanya seorang dosen, lulusan S3, gelarnya PhD. Ini anak orang berada, saudara. Tapi apa yang anak ini lakukan? Satu kali teman-teman, anak ini melakukan penembakan massal di sekolah. Ini terjadi tahun 2023. Masih 3 tahun yang lalu, masih baru ini. Anak ini tembak saudara 9 orang. 8 orang meninggal yaitu 8 siswa. 1 orang satpam juga ikut meninggal. Orang kaget, kenapa ini anak ya? Anak orang berada kok ngapain dia lakukan penembakan massal? Waktu dia ditangkap saudara dan dia diadili, di pengadilan dia cerita. Papa saya itu satu kali katanya pernah ngucapin saya itu seorang psikopat. Dan kata-kata psikopat itu kata dia, itu menghujam hati saya. Saya kecewa kenapa papa saya ucapin saya seperti itu. Dan perkataan itu tak pernah bisa hilang dari pikiran dan hati saya. Dia bilang begitu di pengadilan saudara. Dan hari itu katanya, saya mempelajari apa arti kata psikopat. Saya meriset, saya menganalisa psikopatnya seperti apa sih, tingkah lakunya model apa sih. Dan dia pelajari itu teman-teman. Dan waktu dia pelajari itu, dia membuat strategi, membuat plan. Akhirnya terjadilah yang namanya penembakan massal di sekolahnya di Serbia. Saudara lihat gak? Ini mengingatkan kita bahwa hati-hati ketika kita berbicara teman-teman. Jangan asal sembarangan berbicara. Karena engkau tak pernah tahu apa yang didengar oleh orang itu menancap gak di hatinya atau tidak. Hati-hati gunakan mulut kita. Nah hari ini teman-teman, kalau kita menyakiti papa mama kita mungkin menyakiti teman kita, kakak adik kita, cici, koko atau adik kita sendiri, atau bahkan mungkin pasangan kita sendiri. Mari kita belajar menurunkan ego kita. Dan belajar membuka mulut kita untuk berkata apa? Sorry ya, aku salah. Sorry ya tadi aku salah. Minta maaf duluan saudara, bukan berarti kita kalah. Tapi minta maaf duluan itulah yang namanya mature mouth. Itulah yang artinya apa saudara? Mulut yang dewasa ketika engkau belajar untuk minta maaf. Itu artinya engkau menjadi mulut yang dewasa. Saudara, diam atau silent seringkali tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau engkau belajar membuka mulutmu untuk berkata, sorry ya tadi aku salah. Itulah yang menyembuhkan hati yang terluka. Itulah yang memulihkan hati yang retak teman-teman. Itulah yang Amsal sebut sebagai lidah yang bijak. Yaitu ketika engkau berani berkata,
sorry aku tadi salah. Dan itu menyembuhkan orang yang mendengarnya, saudara. Tapi banyak orang apa? Enggak seperti itu. Orang bikin salah, banyak orang lupain, kayak seperti tidak pernah terjadi. Tapi saya ingin legacy belajar hari ini. Kita bersama-sama belajar. Kalau kita bikin salah, teman-teman, berani, akui, hadapi orang itu, sorry ya, tadi aku salah. Pulihkan hubunganmu dengan orang lain, teman-teman. Amin. Itulah mature mouth ya, mulut yang dewasa. Orang yang berani meminta maaf duluan. Nah, saudara, yang ketiga, kenapa mulut kita perlu dikendalikan? Karena perkataan kita itu bisa mengubah nasib. Nah, saya ingin ajak teman-teman untuk belajar dari seorang bernama Abraham. Next. Kejadian 15 ayat 2-3. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Ayat ketiga. Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Saudara, Abraham itu nasibnya apa sih? Dia gak punya anak, saudara. Dan saudara harus tahu, Abraham itu umurnya sudah sangat tua. Jadi bukan anak muda seperti kita ya. Yang sangat tua sampai-sampai secara logika, gak mungkin opa oma ini bisa punya anak lagi. Tapi saudara lihat, bagaimana cara Tuhan merubah nasibnya Abraham dan Sarah. Dengan cara mengubah apa yang keluar dari mulutnya. Tuhan merubah nama Abraham menjadi Abraham. Apa arti Abraham, saudara? Bapa banyak bangsa. Jadi saudara bisa bayangin gak? Waktu dia ketemu Pastor Ivan, mungkin Abraham itu, dia ngomong gini, "Halo, aku Abraham, bapa banyak bangsa." Dia ketemu orang lain lagi, "Halo, aku bapa banyak bangsa." Sekarang saya mau tanya, emang anaknya ada berapa sih? 0, saudara. Tetapi mulutnya berubah. Aku bapak banyak bangsa. Aku bapak banyak bangsa. Aku bapak banyak bangsa. Dan menariknya, saudara, Tuhan bukan hanya mengubah nama Abraham, tetapi dia mengubah nama istrinya juga. Dari Sarai menjadi Sarah. Apa artinya itu? Sarah, ibu bangsa-bangsa. Jadi waktu Sarah ketemu orang, dia juga bilang gini, "Namaku halo, namaku Sarah, ibu bangsa-bangsa." Halo, aku ibu bangsa-bangsa. Dia declare kepada dunia, aku ibu bangsa-bangsa. Saya mau tanya saudara, anaknya ada berapa? 0, saudara. 0. Tapi saudara lihat, cara Tuhan merubah nasib Abraham dan Sarah. Dengan cara merubah apa yang keluar dari mulutnya. Demikian juga dengan hidupmu, saudara. Kalau engkau mau melihat hari-hari yang baik, kata firman Tuhan, jagalah perkataanmu. Ucapkan firman dalam hidupmu. Saudara bisa bayangkan gak sih? Waktu tetangga-tetangganya dengar, "Papi, Abraham, sini makan. Bapak banyak bangsa, sini makan." Terus Abraham bilang gini, "Iya mami siapa? Mami Sarah, ibu bangsa-bangsa." Tetangganya enek gak saudara? Tetangganya mikir gini, ini opa oma ini kayaknya sakit gitu ya. Lu teh gak sadar diri gitu ya, lu teh udah tua. Lu teh udah tua, gak mungkin punya anak lagi. Tapi tahu gak saudara? Waktu mereka terus memperkatakan. Tidak sampai 1 tahun saudara. Pada usia Abraham ke 100 tahun. Dan usia Sarah 90 tahun. Mereka mendapati anak yang namanya Ishak. Nasib mereka berubah. Waktu mereka memperkatakan firman, memperkatakan yang baik dalam hidup ini. Saudara, kalau engkau mau melihat hari-hari yang baik, engkau mau melihat nasibmu berubah, belajar memperkatakan firman dalam hidupmu. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan teman-teman. Biarlah firman ini boleh jadi berkat buat hidup teman-teman semua. Dan saya berdoa, engkau bukan hanya jadi pendengar, tetapi menjadi pelaku akan firman Tuhan. Sebab yang hidupnya berubah itu bukan hanya dengar saudara, tetapi mempraktekkan firman itu. Menjadi pelaku akan firman itu. Itulah baru mujizat itu bisa terjadi. Amin saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya undang Praise Worship Team. Saya undang juga teman-teman untuk bangkit berdiri. Teman-teman, mulut yang dewasa itu adalah mulut yang tetap bisa menyembah, mulut yang tetap bisa bersyukur, sekalipun dalam keadaan yang tidak enak.
Saya gak tahu apa keadaan teman-teman hari ini. Mungkin kau sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Mungkin kau sedang hari ini sedang tersudut. Engkau gak punya jalan keluar. Rasanya semuanya buntu. Rasanya gak punya pertolongan. Rasanya kok hidup ini seperti ini saja ya. Mana Tuhan yang kusembah? Tapi waktu engkau membuka mulutmu untuk tetap menyembah Dia. Untuk tetap bersyukur. Disitulah ketika Tuhan disenangkan. Dia akan memberikan jalan keluar buat hidupmu. Memberikan pertolongan dalam hidupmu ketika engkau tetap menyembah Dia. Sebab itu sore malam hari ini teman-teman, saya ingin ajak teman-teman untuk bernyanyi untuk Tuhan. Menyembah Dia bukan hanya dengan mulut saudara, tetapi bawa hatimu untuk menyembah Dia. Karena bukan lip service yang Tuhan butuhkan. Tuhan itu gak butuh lip service saudara. Yang Tuhan butuhkan adalah hati yang menyembah. The heart of worship. Hati yang mengasihi Tuhan. Itulah yang bisa menyentuh hati Tuhan. Bukan suara yang bagus. Bukan suara yang bagus. Sekalipun suaramu jelek atau suaramu sumbang. It's okay. Asal hatimu menyembah Tuhan dengan segenap hati. Sebab itu sore malam hari ini saya ajak teman-teman semua. Untuk fokus ke Tuhan. Fokus ke Tuhan. Jangan lihat kiri kananmu. Fokus menyembah Dia. Amin. Kita nyanyi satu lagu teman-teman. I sing praises. Mungkin WL boleh bantu saya. I'll sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari angkat tanganmu, sembah Dia I'll pagi sore sing hari ini. praises to your name. Engkau ditinggikan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami. Kami datang untuk menyembah-Mu sore malam hari ini. Hanya Engkaulah fokus kami Tuhan. For your name Is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Kami tetap mau menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap mau meninggikan Engkau. Praises to your name. Apapun keadaan kami Tuhan. Kami tetap mau berkata Engkau Allah yang baik. For your name Is great and greatly to be praised. Sekali lagi katakan, I sing praises I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi katakan, I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing your
nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu. Bawa hatimu menghadap Tuhan sore malam hari ini. Pujian bagimu. Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Setiap keadaan kami. Namamu besar dan layak dipuji. Kami mau menikmati hadirat-Mu sore malam hari ini ya Tuhan. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Dengan lembut sekali lagi katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu. Beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kau Allah yang tak pernah jauh dari hidup kami. Kami tetap mau menaikkan pujian bagimu. Apapun keadaan kami sore malam hari ini Tuhan. Besar Dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Kami haus lapar akan Engkau. Kami merindukan Engkau ya Roh Kudus. Besar dan layak dipuji. Katakan dengan lembut, I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Jamah setiap hati kami Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. Mari kita sembah Dia, biarkan musik bermain. Mari kita buka mulut kita sembah Dia. Sore malam hari ini jangan ada satupun yang diam, tapi mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Dia hadir, maka mujizat pasti terjadi. Maka jalan keluar Tuhan sediakan. Jangan ada yang diam, tapi mari kita sembah Dia. Bawa hatimu menyembah Dia. Bawa hatimu menyembah Dia. Hita karata kaya rabashe. Hina karabata karabashe. Kami mau menikmati-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu sore malam hari ini. Kami mau disegarkan di dalam hadirat-Mu. Hita karabakaya rabashe. Hina karabakaya rabashe. Hina karabakaya rabashe. Hina karabakaya rabashe karata karabashe. Hita karabashe. Terus sembah Dia. Terus sembah Dia. Terus sembah Dia. Hina karabakaya kaya rabashe karabashe. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan setiap umat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia di karata kaya rabashe. Mari memperkatakan firman Tuhan buat hidup-Mu sore malam hari ini. Mari berkatakan firman Tuhan. Mari berkatakan yang baik buat hidup-Mu sore malam hari ini. Declare, declare, declare. Allah menyertaiku. Aku tidak akan kalah, tapi aku akan menang bersama Yesus. Kita
shata karabasa. Declare, declare, declare. Kita karabasi karata karabakaya rabasane. Mari memperkata firman Tuhan. Mari memperkatakan yang baik dalam hidupmu. Kita karata kaya rabasana karabasane. Kita karabasata karabakaya rabasane. Kita karabasata karabasane. Seperti yang kau katakan di hadapanku, kata Tuhan. Itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Kita karabasi karata kaya rabasana karata kaya rabasane. Karata kaya rabasana kaya rabasane. Kita nyanyikan sekali lagi, I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Naikkan tepuk tanganmu, bagi Tuhan. Yes. Bapak, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Bapak. Terima kasih karena kami udah boleh memuji, menyembah-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami ya Bapak yang sedang mengalami bencana ya Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan, kami mau speak blessing Tuhan, kami mau speak blessing buat teman-teman kami di NTT Tuhan, di Kalimantan, di Aceh ya Bapak. Bapak, Engkau yang memulihkan mereka ya Tuhan, kami percaya ada restorasi yang dari Engkau ya Bapak, ada berkat yang datang dari Engkau bagi mereka ya Bapak. Bapak, mereka akan bangkit lebih lagi ya Bapak. Kami speak blessing terus Tuhan, speak blessing terus ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Bapak. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, berdoa untuk Indonesia ya Bapak. Kami percaya bahwa Indonesia akan dilawat oleh Engkau. Kami percaya Bapak akan ada terus restorasi yang lebih baik lagi dari Engkau ya Bapak. Bapak, pakai kami Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu ya Bapak, biar sungguh Tuhan, sungguh lewat hidup kami, lewat gereja ini ya Bapak, nama-Mu yang dimuliakan ya Tuhan. Bapak, kami juga mau membawa doa-doa teman-teman kami ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapak agar adik dan abang kami ya Tuhan semakin mengasihi Engkau ya Bapak, dan mendapatkan pasangan hidup yang seiman dengan. Dan terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa seluruhnya ya Bapak kami serahkan pasangan hidup, seluruh pertumbuhan iman ya Bapak ada di tangan Engkau ya Bapak. Dan biar kami berdoa juga ya Bapak, biar diberikan kesembuhan ya Bapak dari sinusitis dan pemulihan secara pribadi ya Bapak. Kami berdoa biar anak-Mu ini bisa dipulihkan ya Bapak, ada kesembuhan ya Bapak, ada kesehatan ya Bapak yang dari Engkau ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk kesehatan mamanya teman kami ya Bapak, biar mamanya dipulihkan dari darah tinggi, gangguan fungsi ginjal dan asam urat ya Bapak. Bapak, kami percaya Bapak ada kesembuhan ya Bapak, saat kami perkataan kesembuhan, ada kesembuhan ya Bapak. Kami percaya Bapak ada power di perkataan-perkataan kami ya Bapak. Bapak, kami berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang sedang magang ya Tuhan, biar magangnya terus bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Biar teman kami bisa beradaptasi ya Tuhan dengan baik dan mendapatkan lingkungan yang positif serta suportif ya Bapak. Dan biar terus dimanapun mereka berada, mereka bisa jadi perpanjangan tangan Engkau ya Bapak. Dan lewat hidup mereka Engkau dimuliakan ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak buat ekonomi keluarga teman-teman kami ya Bapak dicukupkan. Dan Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap permasalahan ya Bapak. Bapak, ini doa-doa yang kami panjatkan ya Bapak. Dan gak cuman ini ya Bapak, kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan. Yes Lord, kami ingin mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Karena di sini bukan cuma ada pokok-pokok doa, tapi ada jawaban-jawaban doa. Ada laporan-laporan kemenangan di tengah-tengah setiap kami. Teman-teman boleh nggak sama-sama kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Wow Lord, thank you so much. Kami bersyukur ya Tuhan buat kelancaran dan hasil yang memuaskan
teman-teman kami yang udah baru aja selesaiin sidang skripsi. Wow, kami percaya itu semua karena ada penyertaan-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat kesempatan menyelesaikan S2 teologi. Buat Komoris, buat Koito, thank you so much ya Tuhan, thank you so much. Kami tahu ada hikmat-Mu buat Koito dan Komoris. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kuliah di luar kota. Serta mendapatkan pergaulan yang sehat dan teman-teman yang takut akan Tuhan. Wow, kami juga bersyukur untuk pekerjaan yang didapat tepat waktu setelah ijazah keluar. Wow, Kau adalah Allah yang on time. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Kami juga ingin bersyukur buat kesempatan udah lolos magang di sebuah instansi. Meskipun bukan tempat yang diinginkan, tapi kami percaya ada something yang dahsyat yang udah Tuhan siapkan untuk teman kami. Dan kami juga ingin bersyukur untuk orang tua yang terus mengusahakan dan menjadi teladan, even di masa sulit. Kami bersyukur untuk orang tua kami ya Tuhan. Gak lupa kami juga ingin bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan dan kesempatan membangun kedekatan dengan teman-teman di lingkungan yang baru. Dan terakhir Tuhan, kami juga ingin bersyukur karena Engkau tetap setia, tetap ada di apapun musim hidup kami. Sehingga acara kampus dapat terlaksana dengan baik. Teman-teman boleh gak sama-sama kasih kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Thank you Jesus. Sebelum kita selesai ibadah kita, bolehkah kita kasih apresiasi buat Koki yang sudah berbagi buat setiap kita malam hari ini. Bolehkah prayer request-nya tadi ditampilin? Before we end our service, beberapa hari yang lalu aku dapat report dari teman-teman tim intercessor bahwa minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ada salah satu teman kita, maybe one of you hadir di tengah-tengah kita. Mereka menuliskan doa bahwa mereka membutuhkan sekali, orang ini, teman kita ini membutuhkan sekali uang untuk bayar kuliah. Dia tulis doa, dia masukin di kotak doa yang teman-teman biasa temukan di Connect Lounge. Dan kita berdoa buat orang ini. Nah tiba-tiba waktu kita berdoa buat ini, ada salah satu di antara kita, waktu dia membaca prayer request ini, Tuhan gerakan untuk, gue mau tolong, gue mau bayarin, gue mau nabur buat orang ini. That's testimony. Tapi setelah kita follow up, ternyata Tuhan melakukan dengan cara yang dahsyat. Bahwa ternyata H-2 sebelum dia bayar uang kuliah, tiba-tiba dagangan atau jualan mamahnya tiba-tiba laku. So, H-2 sebelum dia bayar uang kuliah, Tuhan memberkati keluarganya. Dan waktu aku dapat testimoni ini, aku cuma tahu satu hal. There is power, ada kuasa waktu kita berdoa. There is power. Teman-teman bolehkah setiap kali kita melihat setiap request, setiap doa ini, bolehkah engkau melihat dengan sebuah iman, keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kalau engkau melihat bahwa ini adalah sesuatu yang hidup, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan kita yang hidup. Maka ketika kau melihat beban doa ini, engkau gak cuma diam. Engkau gak cuma melipat tanganmu, tetapi engkau akan mulai mengangkat tanganmu dan percaya bahwa Tuhan pasti bekerja. Dan tahukah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Waktu kita berdoa dengan penuh keyakinan, penuh iman, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Bolehkah mulai hari ini, di bulan A Major Month ini kita udah belajar banyak. Kita mulai perkatakan yang baik. Perkataan kesembuhan, pemulihan, ekonomi, keluarga, hubungan, perkatakan yang baik. Bolehkah di next ke praise report, lihat. Ada begitu banyak hal yang Tuhan jawab. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. There is so many things. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang mendengar. Bahkan bukan cuma dengar, tapi dia Allah yang sanggup menjawab setiap doa kita. If you believe, just lift up your hand. Lift up your hand, church. Tuhan, mulai hari ini, kami gak mau jadi anak muda yang sembarangan ketika kami berdoa. Tetapi kami mau jadi anak muda ketika kami melihat ada beban-beban doa. Kami mau taruh iman kami, taruh percaya kami. Kami mau sepakat bersama-sama. Karena di dalam unity, di dalam kesepakatan, wow, ada kuasa. There is power in unity in the name of Jesus. There is power in unity in the name of Jesus. There is power in our prayer in the name of Jesus. Thank you Lord. Kami angkat kedua tangan kami berdoa buat semua beban doa yang sudah masuk.
Mungkin teman-teman belum berani untuk tulis. Tetapi hari ini aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menyertai, Engkau akan buka jalan ya Tuhan. Engkau akan menjawab setiap pergumulan mereka. Bangkitkan imanmu, bangkitkan percayamu. Bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang mendengar. Dan Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup menjawab. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua praise report ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah praise report ini bukan untuk kemegahan kami. Tapi praise report ini kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan waktu kami menulis ini dalam praise report kami, biar semua orang boleh melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan. Kami kedua tangan kami memberkati Koking dan Ci Claudia. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan utus malam hari ini. Pakai dengan dahsyat dan ajaib. Aku tahu bukan pekerjaan yang mudah menggembalakan, terutama di Light of God, Pullman, GBI Pullman ya Tuhan. Aku minta kemurahan Tuhan. Aku minta pengurapan Tuhan. Aku minta belas kasihan Tuhan. Aku berkatakan kekuatan yang baru setiap hari, every day, diperbaharui hari demi hari. Diperbaharui hari demi hari. Sehingga makin kuat Koking dan Ci Claudia melangkah berlari bersama dengan Tuhan. Aku tahu seringkali begitu banyak hal, ada harga yang harus dibayar. Tapi aku percaya upah-Mu Tuhan, itu besar buat setiap kami ya Tuhan. Dan tidak pernah Engkau berhutang atas setiap kami ya Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga Koking, Ci Claudia, berkati kedua anaknya, diberkati Tuhan. Sehingga keluarga ini akan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selesai. Kami serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada yang ujian, ada yang mulai masuk sekolah, ada yang masuk kuliah, ada yang mulai masuk pekerjaan. Engkau diberkati, engkau akan dijagai, engkau akan di cover sepenuhnya. Engkau akan dibuat beda. Karena engkau adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena janjinya ya dan amin. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan terus berjalan dan tidak menjadi lesu. Terima dengan iman, terima dengan iman. Angkat kedua tanganmu, pulanglah. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang termanis pada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan ini dengan Roh Kudus akan menjadi engkau mulai malam hari ini. Kau dibuat yang menjadi kepala dan bukan ekor. Kau dibuat yang terus naik dan bukan turun. Apapun yang kau kerjakan dibuat yang berhasil dan beruntung. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Allah yang dahsyat tinggal dalam kehidupanmu. Sehingga semua orang melihat betapa dahsyatnya Yesus lewat hidupmu. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama katakan Amen. Happy Saturday. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you. God bless you.